Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti contohnya mengerjakan tugas ini. Serta salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga ke zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak pengampun mata kuliah Ulum Al-Quran Pak Fajrul Munawir serta teman-teman yang kita banggakan. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita membuka Al-Quran dan merasa terhanyut saat membacanya? Membaca kisah di dalamnya, seperti kisah Nabi Musa terhadap Raja Fir'aun, kisah Al-Babul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun, serta kisah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Perang Badar dan lainnya. Kisah-kisah semua itu bukan sebagai pengantar tidur, melainkan bagian penting dari Al-Quran yang disebut Qasas Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang Qasas Al-Quran, pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Apa sih sebenarnya Qasas Al-Quran itu? Secara bahasa, Qasas Al-Quran berasal dari bahasa Arab Qassa yaqusso qassan yang artinya menceritakan kabar atau mencari jejak. Dalam Al-Quran itu sendiri kata ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartatta ala atharihima qasasa, yang artinya dia Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Menurut Manna Al-Khatan, seorang ulama tafsir Al-Quran, Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran mengenai keadaan umat-umat terdahulu, para nabi yang lalu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi, Qasas Al-Quran bukanlah cerita fiksi atau dongeng. Ini adalah sejarah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran dengan tujuan. Menariknya, hampir sepertiga ayat dalam Al-Quran itu mengandung kisah. Ini menunjukkan betapa pentingnya metode kisah dalam menyampaikan dakwah. Lalu, apa saja sih jenis-jenis kisah dalam Al-Quran? Manhaj Al-Khatan menggolongkan menjadi 3 jenis bagian. Yang pertama, kisah para nabi. Ini adalah kisah yang menceritakan tentang dakwah para nabi kepada kaumnya. Disebutkan pula mukjizat yang Allah berikan untuk memperkuat kenabian mereka, serta bagaimana tanggapan kaumnya. Ada yang beriman atau ada yang mendustakan. Contohnya, kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Kisah Nabi Musa melawan Raja Fir'aun, dan kisah Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Kedua, kisah peristiwa masa lalu dan individu selain Nabi. Kisah contohnya kisah Zulkarnain, raja yang adil, kisah Qarun yang sombong hingga ditenggelamkan, dan kisah Maryam, ibu dari Nabi Isa. Ketiga, kisah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisah yang langsung dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, dan perang lainnya, dan peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang, mengapa sih sering mengulang-ulang kisah yang sama? Al-Quran itu sering mengulang-ulang kisah yang sama. Pasti kita pernah membaca kisah Nabi Musa yang disebutkan di puluhan surat, atau kisah Nabi Yusuf yang diulang di beberapa tempat. Mengapa demikian?
Manna al-Khotan menjelaskan beberapa hikmah di balik pengulangan ini. Pertama, sebagai bukti kebalaghan atau keindahan bahasa Al-Quran. Karena satu kisah disampaikan dengan gaya bahasa yang berbeda-beda di setiap tempat, sehingga orang tidak pernah bosan membacanya, bahkan justru semakin membuat penasaran. Kedua, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran, bahwa tidak ada satupun sastrawan Arab yang mampu meniru gaya bahasa Al-Quran meskipun kisah yang diceritakan sama. Ketiga, untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap suatu kisah, pengulangan membuat pesan semakin membekas di hati. Keempat, karena setiap pengulangan memiliki tujuan yang berbeda. Pengulangan pertama mungkin untuk menekankan tauhid, pengulangan kedua untuk menekankan kesabaran, dan seterusnya. Lalu apa sih manfaatnya qasas Al-Quran bagi kehidupan kita? Jadi saya membaginya menjadi 3 fungsi penting. Pertama, sebagai fungsi edukatif dan pendidikan. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi sarana pendidikan moral dan akhlak yang efektif. Melalui kisah, nilai-nilai abstrak seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan ketaatan menjadi lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Bayangkan, kita diajarkan tentang kesabaran bukan dengan teori, tapi melalui kisah Nabi Ayub yang sakit selama bertahun-tahun. Kita diajarkan tentang keberanian melalui kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Raja Fir'aun. Kita diajarkan tentang keteguhan hati melalui kisah Nabi Muhammad di Taif yang dilempari batu. Kisah adalah metode yang paling mudah dicerna karena dekat dengan kehidupan manusia. Lalu, fungsi yang kedua sebagai spiritual dan keagamaan. Kisah-kisah dalam Al-Quran memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita melihat sendiri bagaimana Allah selalu menolong orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Kita melihat bagaimana Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari banjir besar, sementara kaumnya yang durhaka tenggelam. Kita melihat bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel selamat menyeberangi Laut Merah, sementara Fir'aun dan bala tentara ditenggelam. Ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah itu nyata dan keadilan Allah pasti akan tegak meskipun lambat. Fungsi yang ketiga sebagai fungsi psikologis dan mental. Ini yang sering kita abaikan. Kisah-kisah Al-Quran memberikan ketenangan, motivasi, dan penguatan mental bagi pembacanya. Saat kita sedang sedih atau terpuruk, membaca kisah Nabi Yusuf mungkin sebagai solusi. Saat Nabi Yusuf yang difitnah dan dipenjarakan, namun akhirnya menjadi raja di Mesir, itu memberi kita harapan. Saat kita merasa lemah, membaca kisah para nabi yang tetap berjuang meskipun ditentang, itu memberikan kita semangat. Kisah-kisah Al-Quran mengajarkan bahwa setiap ujian ada hikmahnya dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin yang saya hormati, qasas Al-Quran bukanlah sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin kehidupan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Melalui kisah Al-Quran berbicara langsung ke hati kita, mengajak kita berenung dan membimbing kita menuju jalan yang benar. Mari kita jadikan kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai teman dalam setiap langkah kehidupan. Saat kita bingung, kita menemukan jawabannya dalam kisah para nabi. Saat kita lemah, kita temukan kekuatan dalam kisah perjuangan mereka. Saat kita sombong, kita temukan peringatan dalam kisah kehancuran umat-umat terdahulu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.